سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajaran. Yang saya hormati Bapak Wakil selaku Imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada kita. Tidak lupa hadirin jemaah masjid atau bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi hari. Mari tanamkan kepada diri kita jiwa yang selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, kelompok ataupun berbangsa dan bernegara. Mari teruskan dari kita, yaitu surah Yasin ayat ke-68. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
mereka. Nah itulah gambaran nanti di akhirat itu seperti itu adanya. Dan ingat bahwa kita itu ketika hidup di dunia itu banyak godaan. Godaan itu sifatnya ada yang semacam tazyin. Tazyin itu ya zayyana yuzayyinu tazyinan. Kalau diartikan itu penuh dengan perhiasan yang kerlap-kerlip gitu ya. Kalau dibahasakan lagi tazyin itu dengan sebutan kamuflase. Jadi kelihatannya indah, sesungguhnya tidak indah. Kelihatannya menyenangkan, sesungguhnya tidak menyenangkan. Nah itulah godaan-godaan yang terhadap kita itu seperti itu. Nanti ada lagi yaitu sesuai dengan namanya iblis dengan sebutan tablis. Tablis itu sifatnya menipu. Ini juga yang sering menggoda kita. Begitu juga ada lagi taswif. Taswif itu orang yang sudah waktunya bertobat, tobat sering ditunda-tunda. Ini taswif. Jadi sering ada orang sebenarnya dia agamanya nggak jelas. Ketika ditanya, mau nggak kamu masuk Islam? Iya, saya sebenarnya pada agama ini nggak serem. Nanti kalau bapak saya meninggal, nanti kalau orang tua saya meninggal, saya pindah agama. Nah ini yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang suka menunda-nunda. Disuruh ngaji, yuk kita waktunya ngaji, mumpung sehat gitu. Nggak mau di sana ada si Fulan. Nanti kalau si Fulan mati duluan gitu. Namanya umur nggak tahu ya Pak ya. Dia yang ngomong duluan, bilang duluan, dia yang duluan dipanggil. Nah ini, jadi yang disebut dengan taswif. Nanti ada lagi tahwin. Tahwin itu nganggap gampang, nganggap remeh. Ya makanya kalau para alim ulama itu tidak diperkenankan dia itu menganggap remeh sesuatu, itu tidak boleh. Nah, para alim ulama yang sangat hati-hati itu tidak ada yang meremehkan. Makanya mohon maaf ya Pak ya, para alim ulama besar itu di samping dia memberikan pembelajaran kepada umat, dia juga kadang-kadang suka mengerjakan pekerjaan di rumah. Dia tidak gengsi. Ketika di rumah, ya kadang-kadang ngepel, kadang-kadang nyapu, kadang-kadang nyuci piring, kadang-kadang membuat nasi, masak biasa. Nah itulah ulama-ulama besar itu seperti itu. Saya dulu pernah ada orang bojong gitu ya, ketika di dalamnya itu di rumahnya itu berantakan. Terus sementara istrinya lagi kerja. Terus saya tanya, kok piring berantakan dan dicuci? Itu kan kerjaan perempuan, Ustaz. Ya Rabbi. Jangan gitulah. Ya kita hidup itu saling mengisi. Siapa yang berkesempatan laksanakan. Jangan kita itu mengandalkan. Ya jangan kita mengandalkan kepada orang lain. Selagi kita bisa laksanakan. Nah inilah sifat tahwin itu harus dihapus. Pak Rahman suka nyuci piring, Pak Rahman? Sering ya? Nanti saya absen, nanti datang ke rumah. Gak mau nyuci piring. Bilangnya dia kasih Allah ya Rabbi. Gak pantas. Jadi gak boleh ya tahwin. Jadi nganggap ringan itu gak boleh. Terus lagi tais itu putus asa. Jadi udah kayak begini mau apa lagi gitu ya. Ini tidak boleh. Wala tayasu min rohillah. Kita tidak boleh berputus asa. Terus ketika kita marah, ya ini hati-hati. Ada godaan setan yang sering menggoda kita. Ya kalau dicontohkan yaitu Abu Bakar ya Pak ya. Abu Bakar ketika didatangi oleh orang Badui, dihina, terus Abu Bakar tidak
membalasnya. Nah di situ kebetulan Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad tersenyum. Terus yang kedua kalinya juga demikian. Abu Bakar digoda oleh orang-orang Badui, dihina, dilecehkan, nggak marah. Nabi Muhammad pas datang terus tersenyum. Yang ketiga kalinya Pak. Maka sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya ya Pak ya. Kalau orang kan bilang sabar ada batasnya. Enggak ada batasnya. Sepanjang masa kita itu disuruh untuk bersabar. Jadi ketika amarahnya memuncak, membalas kepada orang Badui, Nabi Muhammad itu berpaling. Nah ketika itulah Abu Bakar itu merasa bahwa aku ini sedang dalam keadaan ujian yang berat, maka dia pun mengadu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mau kemana engkau ya Rasul? Kira-kira seperti itu. Aku ini perlu pertolongan. Nah, ketika itulah Nabi itu langsung ke rumah dan dia mengikuti. Terus Abu Bakar menyampaikan apa yang harus aku perbuat ya Rasul itu. Nah, disitulah Nabi Muhammad menyatakan, ketika yang pertama, yang kedua, engkau dengan kesabaran berdatangan para malaikat. Nah di sini, ketika yang ketiga, engkau marah memuncak, disitulah iblis yang datang. Karena itu aku tidak mau ikut campur dengan urusan iblis. Nah untungnya seperti itu. Nah itulah gambaran orang yang sabar itu disuruh akan didatangi oleh para malaikat. Banyak lagi ya contoh yang itu didatangi oleh malaikat, kayak semacam orang yang kena penyakit wasir ya Pak ya. Ketika penyakit wasir dia sabar, banyak tamu berdatangan. Ini sahabat juga. Ketika itulah sahabat itu ngadu kepada Rasul, ya Rasul, aku ini punya penyakit wasir. Aku gak enak kalau didatangi oleh tamu, banyak tamu, terus aku dalam keadaan tidak mempunyai rasa hormat. Jadi duduk pun tidak enak. Bisakah engkau ya Rasul sembuhkan? Biidznillah doa Rasul diijabah. Setelah itu maka dia pun merasakan si sahabat tersebut, kok enggak seperti dulu ketika aku penyakit wasir. Maka dia pun datang kepada Rasul, ya Rasul, kenapa waktu dulu aku kena penyakit wasir banyak orang yang datang. Nah disitulah Rasulullah menyampaikan, ketika engkau diuji oleh Allah, engkau penuh dengan kesabaran, maka berdatanglah malaikat. Seperti itu. Karena seperti itu, mereka adalah malaikat ya Rasul. Ya, kembalikan wasirnya. Gitu. Kembalikan wasirnya. Dia lama lagi nggak datang, nggak datang. Ketika kamu nggak datang, maka dia pun datang kepada Rasul. Ya Rasul, kenapa penyakit yang wasir yang pertama itu berdatangan malaikat, sekarang tidak ada lagi tanda? Ya karena kamu diberikan penyakit tidak seperti yang pertama. Yang pertama, kamu itu lillah. Kamu itu tidak ada pamrih. Engkau terima itu sebagai ujian dari Allah. Sedangkan engkau minta penyakit wasir, ini berharap malaikat berdatangan. Nah ini beda. Ya, jadi kesabaran itu harus ditanamkan kepada diri kita. Ya, terus berangan-angan ya Pak ya, berangan-angan andai-andai gitu ya. Andai kan saya begini gitu ya. Ini biasanya orang-orang yang mau nyalip ya, itu punya pengandian yang Masya Allah gitu. Nanti ketika nggak jadi, yang jadi kan sedikit. Nah nanti ketika nggak jadi, marah-marah kepada warga. Nah ini ya, jadi yang nyalip gitu ya, ngasih jangan karena ingin dipilih gitu ya, ngasih ya karena Allah gitu. Ya kalau ngasih karena ingin dipilih, nanti tidak akan diperoleh balasannya. Ya itulah gambaran yang kemarin yang kita bahas bersama. Sekarang teruskan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan
akan dibalikan, Pak, dikembalikan. Afala yaqilun, Apakah mereka tidak berpikir? wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidak aku mengajarkan sihir. Maksudnya mengajarkan itu kepada Rasul. Wa ma yanbaghilah, Ya tidak tepatlah kalau seperti itu. in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin, itulah hanya sebagai wahyu yang Allah berikan kepadanya. Liyunziru man kana hayya wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup dan nyata bahwa nanti akan ada balasan untuk orang-orang kafir. Mohon maaf Pak, kok kayaknya kebelet. Sebentar Pak ya. Maaf ya. Ini kalau kita artikan itu siapa yang diberikan umur itu umur yang panjang Pak maksudnya. Maka nakisru fil khalqi afala yaqilun, maka sebenarnya itu nanti akan dikembalikan. Jadi kalau kita lihat di dalam surah At-Tin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Sempurna itu artinya yang dulunya tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Dulunya terkapar, perlu bantuan orang lain, bisa tengkurap, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa berpikir, itu sempurna namanya Pak. Nah, cuma kalau dia itu diberikan umur panjang, maka Allah akan kembalikan. Dikembalikannya seperti apa? Kalau dalam surah At-Tin jelas, summa radadnahu asfala safilin, kemudian dia rendahkan serendah-rendahnya. Nah di sana kalau di sana ada pesan ya, ilah itu kalau dalam bahasa Arab ada istisna. Ada istisna itu artinya ada yang tidak direndahkan, kira-kira seperti itu. Jadi di sana illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia tidak akan rendah nilainya. Itu kalau ini yang disebut dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani. Semakin tua itu semakin jadi dalam arti mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau yang disebut dengan ilah. Kalau ini yaitu kalau kita lihat yaitu memberikan penjelasan bahwa manusia itu nanti itu akan kembali tidak ada lagi. Nanti ketika tidak ada lagi, maka nanti juga akan dibangkitkan kembali. Nah inilah pemberitahuan dari ayat Al-Quran, dari wahyu Allah. Makanya ditegaskan ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukan syair, bukan juga sihir. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, in huwa illa dzikrun, ini hanyalah sebagai pengingat. Pengingat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dan dijelaskan lagi wa Qur'anum mubin, dan memang Al-Qur'an yang nyata. Jadi tidak lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah kalamullah. Makanya kalau ada orang baca Quran qala Rasulullah terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu enggak benar. Kalau bilang qala Rasulullah itu artinya Rasulullah yang bersabda, Rasulullah yang berkata. Dibalik-balikan seperti apapun itu tidak masuk. Memang kalau kita lihat orang yang model seperti ini, dia sebenarnya belajar dengan orientalis Pak. Jadi orientalis itu begini Pak, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang
disampaikan oleh Jibril itu mudah, karena bahasanya itu sudah dibahasakan oleh Jibril dari Allah pakai bahasanya Jibril. Nanti kalau yang Allah terima langsung ini sebenarnya ada ayat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Nah ini susah. Kenapa susah? Karena bahasa Allah dengan bahasa manusia itu beda. Nah ini orang-orang orientalis akan menyatakan bahwa wahyu Allah itu bukan bahasa dari Allah, bilangnya seperti itu, tapi merupakan bahasa dari Jibril gitu, yang melalui Jibril. Nanti kalau yang langsung kepada Nabi Muhammad itu bahasanya Nabi Muhammad, bilangnya seperti itu. Padahal yang namanya Al-Quran itu lafadznya, maknanya, pesannya itu semua dari Allah. Tidak ada istilah itu bahasanya Nabi Muhammad. Itu orientalis. Orientalis itu orang-orang yang mempelajari ketimuran, dia tidak masuk Islam. Ketimuran itu yang dimaksud adalah agama Islam. Nah itu pemikiran orientalis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasanya Allah tapi bahasanya Muhammad. Bilangnya seperti itu. Sudah jelas bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang sebagai peringatan bagi kita. Menyikapi hidup ini luar biasa ya Pak ya. Kalau kita perhatikan dalam sabda Rasul itu umur umat Muhammad yang pada umumnya itu kisaran antara 60-70 tahun. Itu pada umumnya. Kalau yang paling panjang itu umat Nabi Muhammad 130-an. Itu paling panjang. Kalau dulu itu ada Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu orang yang mengaku nabi, itu umurnya panjang Pak, sampai 150 tahun. 1,5 abad itu zaman Nabi ya, zaman Nabi. Di sana ada seorang Musailamah yang mengaku sebagai Nabi. Nah, dia kebetulan dia itu ya kaya itu ya, umurnya panjang, makanya ketika dia mengaku sebagai Nabi, pengikutnya banyak. Ya kalau orang itu bisa memperoleh pengikut itu kan biasanya ya berharta gitu ya Pak ya. Berharta terus bisa ngomong gitu. Ngomongnya ya pakai ilmu atau tidak, yang penting bisa ngomong. Maka dia pun akan diikuti oleh banyak orang. Nah ini ya, jadi umur yang diberikan kepada kita ini sebenarnya ada pertanggungjawaban. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi itu, ketika nanti di akhirat itu dijelaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di akhirat nanti orang itu akan berdiri sehingga dia itu akan ditanya, yaitu 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Artinya umur yang telah Allah berikan kepada kita itu dihabiskan untuk apa? Ya, dari tidur sampai tidur lagi ya. Nah itu untuk apa yang kita perbuat? Jadi fima afna itu akan ditanyakan. Terus wa an jasadi fima abla. Dari badan yang kita diberikan oleh Allah, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini juga akan ditanyakan. Untuk apa? Jadi jasad kita itu untuk apa sih? Untuk mengabdi atau untuk bermaksiat? Nah ini akan ditanyakan oleh Allah. Jadi akan tanyakan. Terus yang berikutnya, an ilmihi mada amilafi. Dari pengetahuannya yang telah kita serap, yang telah Allah berikan kepada kita, diamalkan tidak? Kira-kira seperti itu. Kalau dalam penjelasan orang alim itu kan banyak ya syair-syair yang menunjukkan kerugian bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau dalam kitab Subhatul Ibad itu dinyatakan fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan
amalan, orang alim yang tidak mengerjakan dengan ilmunya mu'adzabun, maka dia akan disiksa. Siksanya seperti apa? Min qabli ubadil wasan. Ini lebih parah daripada penyembah berhala. Ya artinya orang alim itu kan kalau ngomong itu pasti didengar, Pak ya. Orang alim itu kalau ngomong pasti didengar. Yang kadang-kadang mohon maaf, seorang murid itu kalau kata guru seperti itu ikuti begitu kan kadang-kadang. Kadang-kadang seperti itu. Ya sudahlah, ada perbedaan-perbedaan, saya mengikut ustaz aja lah. Yang kadang-kadang seperti itu. Nah ini, jadi omongan seorang guru itu hati-hati. Kalau guru itu sengaja menyetir untuk keperluan pribadi, menjual agama, berbahaya sekali. Jadi hancurnya apa itu suatu negara itu ya karena orang alimnya yang tidak mengamalkan sebagaimana mestinya, tetapi menjual agamanya. Ya kalau orang beragama punya ilmu itu kan ngomongnya enak, seolah-olah benar semua. Yang kadang-kadang sebenarnya di sana ada kekeliruan. Nah ini, jadi ilmunya itu untuk apa? Terus yang ketiga, wa an mali min aina tasabahu. Dari hartanya, dari mana dia peroleh? Wa mimma anfaqtahu. Wa fima anfaqtahu. Dan dari hartanya yang telah diperoleh diberikan kemana? Nah ini, ya, jadi kita itu dengan umur itu akan ditanyakan oleh Allah seperti itu adanya. Dan perlu diketahui, kita ini kan kalau semakin tua itu kan semakin banyak yang dicabut oleh Allah ya Pak ya. Tangan juga sudah nggak kencang Pak. Itu ada filosofisnya. Terhadap harta kamu itu sudah dikurangi. Jangan terlalu. Itu tangan kita, artinya tangan kan untuk usaha ya Pak ya. Jadi sudah jangan keterlaluan cari dunia. Itu tangan kita sudah. Apalagi yang sudah mohon maaf, yang sudah stroke, mana Pak Amil? Nggak datang. Nah itu sudah gemetar, itu sudah diingatkan Allah. Nanti begitu juga mata sudah nggak tegas melihatnya, nggak jelas. Kita disuruh untuk melihat kekuasaan Allah yang lebih jelas. Nah ini, ya, jadi tulang sudah nggak bisa untuk lari kenceng. Sudah waktunya kita itu ke masjid. Paling kencengnya kalau kedengaran iqamah sudah jalan, tetap kenceng kayak saya. Itu pagi yang terlambat kayak saya. Jadi ya memang kadang-kadang ini ya Pak ya, jamaah itu tergantung tokohnya. Kalau tokohnya datangnya pasti ikut-ikutan. Sebenarnya yang bagus kayak Pak Yus gitu ya. Allahumma sholli ala nuril anwar. Nah itu Pak Yus sebelum subuh udah mulai bangunin ya. Nah itu mestinya jalannya harus ke masjid. Nah ini sudah diingatkan. Tulang belulangnya sudah dikeras lagi. Ini sebenarnya peringatan untuk kita. Ya kemarin ketika seorang nabi yang didatangi oleh malaikat, dan di sana ada peringatan di antaranya rambut, gigi, badan, itu kan ya. Nah itulah peringatan. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina, apa yang telah aku ciptakan dari tanganku, an'aman, yaitu ada hewan-hewan, fahum laha malikun, bagi mereka terhadap hewan-hewan dikuasainya, ya kan? Hewan-hewan dikuasainya. Ini kalau itu orang
cara memelihara hewan itu nggak seperti di penduduk ya. Kalau di apa itu orang punya yang dekat hutan itu dilepas lah di hutan. Jadi di zaman-zaman dulu itu yang punya hewan sampai ratusan gitu ya, domba ratusan itu dilepas. Ya kalau dikasih umpan berapa ini, yang nyari rumputnya gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi yang ada kayak mamanya di Sumbawa itu melihara kuda juga gitu Pak, dilepas. Nanti biasanya dia punya kode-kode sendiri gitu ya Pak ya. Hewan itu dipanggil nanti bisa datang gitu bahasanya mereka. Nah itu dulu ya, itu sama kalau yang punya hutan-hutan itu biasanya seperti itu. Ya jadi Allah ciptakan semua ada yang dimiliki oleh mereka. Dari unta, sapi, kerbau, domba, nah itu semuanya yang diberikan kepada mereka. Wa dzallalna lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Aku taklukkan untuk mereka dari kendaraan dari hewan-hewan ada yang rukuk itu sebagai kendaraan. Wa minha yakulun, dan dari hewan juga ada yang dimakan. Jadi ada yang dijadikan kendaraan, ada yang dijadikan makanan. Kalau sekarang kayaknya sudah tergantikan semua ya Pak ya. Kayak umpamanya kuda itu paling ke tempat rekreasi ya Pak ya. Kayaknya nggak ada yang sengaja dari Bojong terus ke Bogor gitu naik sado plak nggak ada ya Pak ya. Sudah nggak ada. Adanya itu di Kebun Raya paling naik sebentar bayar sekian gitu. Jadi tempat rekreasi. Kerbau, sapi juga demikian. Dulu kerbau ada, sapi ada untuk pedati tahu kan? Jadi untuk bawa bambu banyak ya Pak ya. Nah itu dulu seperti itu. Nah itulah yang Allah nyatakan rukuk sebagai kendaraan. Kata Rasulullah itu pernah melarang apa itu bukan larang ya, tapi gini, kalau sebagai kendaraan ya kendaraan aja lah gitu. Kalau sebagai untuk dikonsumsi ya konsumsi gitu. Yaitu ketika ada salah seorang sahabat yang dia itu mengkonsumsi daging kuda. Daging kuda sendiri halal. Ada yang belum pernah makan daging kuda? Seratnya lebih kasar Pak ya. Nah itu sebenarnya boleh dimakan, tapi Rasulullah pernah bilang rakus amat dikendarai ya dimakan iya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi apa itu sudah memeras tenaganya terus dimakan iya, pernah bilang seperti itu. Ya, jadi dia sebenarnya halal boleh, tapi kok gitu amat gitu. Nah itu gambarannya. Ya jadi kita itu ada yang sebagai kendaraan, ada yang dijadikan sebagai asupan makan. Walahum fiha manafi' wa masyarib afala yashkurun. Lahum bagi mereka fiha di dalamnya manafi'. Manafi' itu jamak dari manfaat. Banyak manfaatnya. Wa masyarib, dan ada juga minumannya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Ya kan? Dari apa itu? Dari hewan itu ada yang diambil dagingnya ya Pak ya, ada yang diambil dagingnya. Ada juga masyarib sebagai minumannya. Ya dari kuda ada ya Pak ya. Apa itu dijadikan obat. Terus ada lagi susu kambing. Susu kambing itu ternyata bagus juga Pak ya. Susu kambing itu bagus juga. Di sana dijadikan obat. Tapi jarang yang ini Pak ya, jarang yang suka ya. Sebenarnya bagus, susu kambing juga bagus. Susu kambing, susu sapi, susu kerbau, susu macam-macam itu halal ya Pak ya, halal. Jadi boleh dikonsumsi langsung. Ini kalau orang-orang Arab itu kalau susu ontak itu bisa langsung diminum. Dan itulah apa itu banyak manfaatnya. Ya jangan sampai diendapkan ya. Kalau diendapkan bisa cepat basi. Jadi apa itu susu segar itu sebagian seperti minum. Wattakhadhu min dunillahi alihatan
Namun demikian mereka itu banyak yang menuhankan selain Allah. La'allahum yunsurun, kemudian mudah-mudahan mereka itu memperoleh pertolongan. Ini banyak orang yang diberikan oleh Allah rezeki, Allah berikan hewan, Allah berikan banyak keperluan-keperluan yang ada, tapi kebanyakan orang itu tidak menuhankan Allah. Banyak yang seperti itu. Ini maka diharapkan mudah-mudahan mereka itu memperoleh pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Nah, mereka itu tidak bisa memperoleh pertolongan wa hum, dan bagi mereka lahum jundun muhdharun, itu ada tentara-tentara yang dihadirkan. Jadi ada yang menyatakan berhala-berhala itu dianggap menjaga mereka. Artinya, jadi ketika orang itu mempunyai sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan, ya kayak umpamanya sesembahan mereka itu dianggapnya memberikan manfaat yang sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Ya, mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Patung-patung yang dijadikan Tuhan tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain, apalagi memberikan kemadharatan manfaat terhadap dirinya sendiri aja tidak bisa. Nah, itulah gambaran orang-orang yang berbuat syirik. Fala